Kira-kira bedanya bank syariah dan konvensional itu apa ya, Pak? Nah, ini menarik banget. Perbankan syariah ini hadir untuk membantu terkait tentang pembiayaan, kemudian pendanaan dan sebagainya di industri ini, ya, di segmen ini. Nah, oleh karenanya, as well CIMB Niaga Syariah, kita ingin ya, membantu di Indonesia ini untuk menggalakkan perbankan syariah di sisi pembiayaan. Ya, khususnya saya akan pegang di pembiayaan, Pak. Selamat datang di episode perdana Binar, Bincang Net Realty. Sebuah podcast dari Net Realty yang bertujuan mengedukasi, menambah wawasan dan informasi dalam dunia properti, khususnya dalam kaitannya dengan dunia perbankan, serta perangkat dan instrumen investasi lainnya. Ikuti terus channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Oke, pada kesempatan kali ini di studio telah hadir seorang pria tampan memesona dari Bank Swasta Ternama Indonesia, yaitu dari Bank CIMB Niaga. Mari kita langsung berkenalan dengan beliau. Silakan Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, saya sapa dulu para saudara-saudari kita ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Muhammad Akbar Rizky. Panggilan saya Kiki, ya. Saya di divisi Consumer Financing, ya, Pak Steve. Ya. Jadi saya di CIMB Niaga sudah kurang lebih sekitar 7 tahun, ya. 7 tahun kita di perbankan syariah, yang mana kita juga mendalami tentang terkait dengan pembiayaan, ya. Kemudian ada komunitas, ya. Salah satunya komunitas ini kita akan galakan di tahun 2023 ini. Seperti itu, Pak, kalau dari kita ya. Iya. Oke, tadi Bapak ada bicara tentang perbankan syariah ya, Bapak fokusnya ya. Betul. Kira-kira bedanya bank syariah dan konvensional itu apa ya, Pak? Nah, ini menarik banget ini, Pak Steve. Jadi kalau kita lihat di Indonesia itu perbankan syariah itu lagi serius ya digeluti oleh pemerintah ya, terutama Presiden kita Pak Joko Widodo ya. Jadi banyak sektor-sektor bisnis yang memang itu sekarang lagi fokus, khususnya ke industri halal ya, epicentrum industri halal ya. Itu pemerintah lagi fokus ke sana. Banyak terkait studi terkait tentang halal lifestyle ya kan, halal food, halal community dan sebagainya. Nah, perbankan syariah ini hadir untuk membantu terkait tentang pembiayaan, kemudian pendanaan dan sebagainya di industri ini, ya, di segmen ini. Nah, oleh karenanya, as well CIMB Niaga Syariah, kita ingin ya, membantu di Indonesia ini untuk menggalakkan perbankan syariah di sisi pembiayaan. Ya, khususnya saya akan pegang di pembiayaan, Pak. Ya, sekarang ini kita lagi ada project community financing, yang mana community financing ini kita mendapatkan bisnis tidak hanya dari sisi perumahan dan property agent aja, tapi dari sisi komunitas kita mau seriusi ya, kita mau dalami di sini sehingga kita mendapatkan portofolio financing dari sisi yang lain, Pak. Jadi ini adalah satu bentuk terobosan baru nih 2023 ini. Kita ingin fokus ke community supaya ini bisa jadi ekosistem perbankan yang sangat bagus. Gitu, Tapi kalau tadi bicara community apa aja saya yang sudah pernah atau sedang berjalan, Pak? Komunitas yang akan kita seriusi banyak sih, Pak. Jadi kayak misalnya kita lagi gencar nih ke rumah sakit ya, Bapak Ibu dokter, kita ajak beritahu tentang BN syariah itu seperti apa dan kemudian benefitnya seperti apa. Oh ya, satu lagi tadi kan ada kita bahas tentang perbedaan ya, perbedaan antara konvensional dan syariah ya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari sisi akad ya, dari sisi akad itu perbankan konvensional itu akadnya utang piutang, Pak. Ya, semuanya ada tautannya terkait tentang utang piutang. Nah, kalau di syariah itu harus ada akad jual beli, akad kerjasama, akad sewa dan sebagainya. Jadi satu nama tapi beda makna, Pak. Ya, jadi satu nama beda makna. Yang mana nanti makna ini akan berbeda lagi ke klausula-klausula di belakangnya. Nah, oleh karenanya memang kadang kalau kita lihat kadang-kadang ada orang yang ngerasa ya bahwa sama aja syariah sama konven. Nah, itu sama dulu pada saat tahun berapa ya, 2010 ya, saya masih di bank konvensional juga ya, sama. Saya melihat juga pandangannya juga bahwa bank konven dan bank syariah itu sama. Tapi ternyata begitu kita dalami lebih jauh,
itu ternyata berbeda Pak Steve. Ya, jadi syariah itu ada akadnya. Yang mana akad itu nanti menentukan ke belakangnya itu seperti apa. Jadi akad itu menentukan. Jadi kayak misalnya saya pernah contohkan itu kepada beberapa forum ya. Itu ya, nah ya, akad nikah itu salah satunya. Benar, akad nikah itu penting karena dalam nikah itu harus ada akad. Akad itu menentukan tujuannya. Ya, jadi akad itu kayak misalnya satu contoh saya sering menganalogikan adalah air mineral ya, Pak ya, air putih itu adalah barang yang halal ya. Namun kalau misalnya perolehannya dengan cara yang tidak baik atau haram, maka misalnya air mineral tersebut diperoleh dengan cara yang tidak baik, dengan cara mencuri. Ya, nah itu akan menjadi barang yang haram. Sesuatu yang halal tadinya halal bisa menjadi tidak halal karena perolehannya tidak baik ya, atau secara akad yang salah ya. Pun juga suatu produk yang halal bisa menjadi haram atau bisa menjadi tidak halal ketika produk tersebut diperoleh dengan cara yang tidak baik, tidak halal. Nah, oleh karenanya Bank Syariah hadir di sini untuk mengedukasi, Pak, mengedukasi dan mengajak semua masyarakat bahwa syariah itu untuk semua loh, ya kan? Syariah itu untuk semua, bukan untuk golongan tertentu. Itu ya makanya ada hashtag syariah untuk semua. Betul, betul pasti. Kita punya hashtag ya, kalau boleh lihat di sosial media kita, Pak. Syariah itu untuk semua ya di CIMB Niaga. Jadi kita tidak mengenal suku, agama, ras, dan golongan tertentu, tidak Pak. Jadi syariah untuk semua. Karena sejatinya prinsip syariah itu ada dua, dibagi dua. Jadi yang pertama adalah prinsip ibadah, ya, hubungan manusia dengan Tuhannya untuk umat Muslim. Kemudian yang kedua yang kita jalankan selaku perbankan syariah di Indonesia adalah konsep prinsip muamalah, Pak. Muamalah itu hubungan manusia dengan manusia, hubungan saya dengan Pak Steve, ya, Pak, kita dengan saudari-saudari netizen Net Realty, ya kan? Nah itu adalah hubungan muamalah, yang mana semua boleh kecuali ada larangannya, Pak. Jadi untuk semua kalangan boleh, Pak Steve. Gitu. Baik. Kalau saya sebagai orang awam, Pak, kira-kira saya merasa bahwa belum teredukasi dengan baik ya, bahwa ada keraguan. Ini kira-kira bagaimana saya bisa mencari tahu informasi untuk persyaratannya mungkin apakah ada perbedaan antara pengajuan, misalnya saya ingin mengambil kredit atau KPR rumah misalnya, kebetulan sekarang juga kan kalau mau membeli cash sepertinya masih berat sekali ya. Nah terus apakah ada pertama persyaratannya seperti apa, pengajuannya apakah sama saja prosesnya dengan konvensional atau syariah, apa saja kira-kira prosesnya yang mungkin harus dilewati gitu. Jadi kalau kita pengen tahu nih ya, Pak, ada klien ya dari saudara-saudari Net Realty pengen tahu, kalau saya ini pengen tahu KPR syariah seperti apa. Sebenarnya itu sangat mudah, Pak. Kita juga punya website ya. Kalau sekarang kan sudah mulai canggih tuh ya, Pak ya. Ada smartphone yang mana kita bisa browse di situs resmi kami ya, di cimbniaga.co.id. Nah itu bisa dicek bahwa ada produk syariah yang mana itu lengkap dijelaskan terkait dengan akal takatnya. Nah, kita pun sendiri sebagai syariah spesialis ya di kantor pusat itu kita juga berkewajiban untuk memberitahu apabila nasabah-nasabah di cabang ya itu ada hal terkait ragu ya, kemudian masih bingung ya kan, masih butuh pendampingan. Nah, kita menyediakan wadah. Jadi kita bisa mensupport berupa kayak semacam diskusi online ya, diskusi online. Itu sering terjadi, Pak. Di nasabah dari Sabang sampai Merauke itu kita bantu support ya. Karena sekarang sudah ada zaman Zoom, kemudian ada kalau kita pakai Webex atau sekarang paling sering itu ini Pak, Teams ya, Microsoft Teams ya. Nah, itu kita sering sama nasabah melakukan mediasi ya, apa pertanyaan dia, concernnya dia apa yang memang dia butuhkan, concern terkait tentang pembiayaan. Nah, itu kita sering. Jadi jangan khawatir. Jadi bagi saudara-saudari Net Realty ini ya yang ada di sini ya, kalau memang masih ada bimbang, ragu, ya jangan khawatir. CIMB Niaga juga dengan CIMB Niaga Syariah kita willing untuk membantu para nasabah-nasabah kita pengen tahu seperti apa ya. Kalau masalah persyaratan itu sama aja kok.
Ya, jadi ada data pribadi, ada data jaminan, kemudian ada data keuangan dan sebagainya. Itu sama semuanya. Yang membedakan memang kalau kita lihat dari sisi biayanya, Pak. Di syariah itu, kalau boleh ini saya spill ya, Pak ya, itu syariah itu jauh lebih murah loh, Pak, ternyata, Pak. Nah, apa namanya, kita beda. Ada kalau di konven ya itu ada namanya, ada provisi, ada administrasi. Kalau kita cuma ada administrasi aja, Pak Steve. Yang mana ini akan membantu nasabah kita, dia akan mendapatkan pembiayaan jauh lebih murah. Gitu. Ini baru mau saya tanyakan sebenarnya, apa kelebihannya ya dibanding apa? Kalau kita ngomong kelebihan, rata-rata ada dari sisi biaya tadi ya Pak ya, biaya KPR. Nah, biaya KPR sendiri kalau di CIMB Niaga itu dan konven dan syariah itu beda tadi ya, beda 0,1% tadi itu ya, ada perbedaan. Kemudian yang kedua, cenderung di satu case itu insurance syariah bisa jadi lebih hemat ya. Terus kemudian ya kalau memang nanti Pak Steve memang tadian nasabah konven, terus kemudian mau pindah ke syariah, itu bisa dikonversi, Pak. Ya, dikonversi untuk segi pembiayaan, atau mungkin kalau emang dia mau buka tabungan, saving, baru bisa ke seluruh cabang di Indonesia gitu. Jadi